Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV, Inspirasi Qalbu yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk sama-sama kita merenungi, untuk sama-sama kita memahami pelajaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, seringkali orang-orang itu mengingatkan kita. Misalnya ketika kita kehilangan, ada orang yang meninggal, saudara-saudara kita misalnya, atau barang-barang kita yang hilang. Kemudian kawan kita bilang, udah ikhlasin aja, ikhlaskan. Nah, kata-kata ikhlaskan ini sering kita mendapatkan sebagai hiburan dari orang-orang supaya kita ini tetap tabah akan kehilangan dan musibah. Nah, sebenarnya ikhlas ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia juga merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena dia memiliki kekuatan yang membuat kita ini mampu menjalani kehidupan kita dengan tenang. Semua kita ini pasti mendapatkan musibah. Tapi ingat kembali kepada tujuan hidup kita, bahwasanya Allah itu menciptakan kita manusia adalah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Dalam suatu ayat Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, jadi kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dalam arti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Nah, supaya kita ini bisa beribadah dengan tenang, kita harus memahami sebenarnya Allah itu ridho kepada kita itu kapan. Nah, jadi suatu hal yang pasti adalah ketika kita menjadi seorang hamba Allah, Allah itu pasti memberikan kita nikmat. Itu pasti. Tapi kadangkala Allah menguji kita dengan musibah. Itu juga pasti. Nikmat musibah itu pasti. Nah, maka hanya orang ikhlaslah yang bisa melewati itu, menjalani nikmat. Tentu semua orang akan senang mendapatkan nikmat. Tapi bagaimana dengan musibah? Belum tentu semua orang itu sanggup, siap menghadapinya. Maka hanya orang ikhlaslah yang bisa tenang, yang bisa baik-baik saja dalam menghadapi itu semua. Kenapa seperti itu? Nah, disinilah saya akan menjabarkan kepada kawan-kawan, kepada pemirsa Inspirasi Qalbu, kenapa kita ini harus ikhlas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu arti ikhlas ini apa. Ikhlas itu adalah memurnikan niat. Memurnikan, mensucikan niat kita hanya untuk Allah, tanpa mengharap apapun. Jadi kita memurnikan, mensucikan niat kita melakukan sesuatu itu hanya mencari ridho Allah, bukan ridho makhluk, bukan ridho manusia. Nah, kita bekerja, belajar, memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak berharap imbalan orang, tapi hanya Allah saja. Nah, itu ikhlas. Jadi berbuat sesuatu hanya karena Allah saja. Nah, kenapa kita harus ikhlas? Ada beberapa alasan. Yang pertama, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang benar-benar kita miliki. Ini hal yang harus sangat penting untuk kita pahami. Nggak ada sesuatu yang benar-benar kita miliki. Karena semuanya ini adalah milik Sang Pencipta. Di Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kepada Allah lah akan kembali. Nah, diri kita, bahkan diri kita pun bukan kita yang memiliki. Kan gak ada di dunia ini yang tercipta dengan sendirinya. Semuanya pasti Allah yang ciptakan.
Allah itu wajibul wujud. Allah itu adalah zat yang pasti ada, sedangkan kita mungkinul wujud. Sesuatu yang bisa ada, bisa enggak. Artinya kita ini ada dari ketiadaan. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah. Nah, karena Allah menciptakan kita, maka Allah lah yang sangat bertanggung jawab dalam hal rezeki kita, nasib kita. Makanya Allah memberikan aturan-aturan, Allah titipkan Al-Quran sebagai kitab suci pedoman bagi kita. Allah ciptakan para nabi dan rasul sebagai pemimpin kita untuk menunjukkan bagaimana kehidupan yang baik supaya kita selamat dan bahagia di dunia ini. Maka karena kita sudah paham tidak ada sesuatu apapun yang kita miliki, maka itu akan mudah untuk kita ikhlas. Nah, apa yang kita miliki hari ini? Harta. Harta kadang Allah titipkan saja ke kita. Dan sudah pasti itu titipan. Nah, kadang yang kita dapatkan itu banyak. Nah, tetapi ada hak-hak orang lain di situ yang harus kita sedekahkan, zakatkan. Nah, begitupun orang-orang di sekitar kita, istri, anak, keluarga kita, itu pun tidak benar-benar kita miliki. Ada kalanya Allah akan mengambil nyawa mereka. Di saat kita mungkin sangat sayang, sesayang apapun kita terhadap keluarga kita, itu milik Allah. Ketika ia pergi diambil sama Allah, kita harus ikhlas. Karena memang itu bukan benar-benar milik kita. Dan apapun jabatan termasuk, itu sementara. Allah titipkan kepada kita dengan maksud tertentu, ya kita jalani saja sesuai apa yang Allah atur. Jadi dengan kita memahami bahwasanya tidak ada yang benar-benar kita miliki, kita siap dengan kehilangan. Kita tidak akan mudah kecewa ketika kita hilang nikmat yang sudah Allah titipkan. Nah, itulah kenapa kita harus niatkan saja karena Allah. Nah, niatkan ketika kita memiliki sesuatu, ya Allah, ini titipanmu, akan kujaga, akan kupelihara sebaik-baiknya. Nah, itu alasan pertama kenapa kita harus menjadi orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah alasan orang itu harus ikhlas. Kita harus memahami bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar suka dan peduli kepada kita. Tidak ada orang yang, atau tidak semua orang, maksudnya tidak semua orang itu suka dan peduli dengan kita. Nah, dengan kita memahami ini, itu akan mudah kita mengikhlaskan sesuatu. Kita berbuat apapun pasti ada orang yang tidak suka. Dan kita melakukan kebaikan pun tidak semua orang peduli. Mungkin ada yang peduli, mungkin ada yang suka dengan apa yang kita kerjakan. Orang-orang yang mencintai kita itu pasti ada. Tapi tentu dengan kita ini ikhlas, kita ini berpikir bahwasanya saya berbuat hanya karena Allah. Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, ketika ada orang yang tidak peduli dengan kita, itu tidak akan mengecewakan kita. Contoh kecil, kita berbuat kebaikan, kita sedekah kepada orang, kita berharap orang itu senang dengan sikap dermawan kita, orang peduli akan memuji kita. Nah, maka ketika kita tidak mendapatkan itu akan mudah kita kecewa. Maka niatkanlah ketika berbuat baik itu mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Maka dengan itu akan mudah kita menjadi orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus ikhlas adalah karena nggak semua orang itu mau membalas kebaikan kita. Nah, kita berbuat baik di dunia ini, kita niat membantu orang lain, kita niat meringankan beban orang lain. Tidak semua orang senang dengan itu, dan belum tentu orang yang kita bantu akan membalas. Maka salah besar ketika kita menolong dengan harapan akan ditolong balik. Nah, itu salah besar dan itu pasti akan membuat kita kecewa. Kita membantu saudara hari ini, misalnya saudara kita meminjam uang, berhutang,
kita bantu, kita berikan, kita pinjamkan uang kita, nanti suatu saat harapannya, oh nanti ketika saya sulit dia akan membantu, ternyata dia tidak membantu. Nah, ini salah siapa? Ini salah kita yang berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, kita lakukan semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Manusia itu tidak mampu membalasnya. Dan cara Allah membalas kebaikan kita itu macam-macam. Bisa dengan Allah berikan kebaikan yang lain, Allah datangkan orang baik yang lain mungkin yang membalas kebaikan kita. Ataupun Allah jaga kita dari segala mara bahaya. Nah, kadang kita sendiri yang tidak menyadarinya. Maka ingatlah, ketika kita berbuat baik, berbuat saja tanpa berharap balasan orang. Nah, inilah ciri orang yang ikhlas, ketika dia berbuat tidak meminta balasan orang lain. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus ikhlas adalah karena tidak semua orang tahu niat kita. Nah, ini penting. Enggak semua orang tahu isi hati kita. Namanya juga isi hati. Nah, orang itu hanya menilai yang nampak saja. Ya. An-nas yahkumu bid-dhawahir wallahu yatawallas sarair. Manusia itu hanya menilai yang nampak saja, menghukumi yang kelihatan saja. Tapi masalah hal-hal yang gaib yang tidak kelihatan itu urusan Allah, termasuk niat. Saya misalnya ingin memberikan sedekah kepada suatu masjid, kemudian saya minta orang untuk memfoto, saya upload ke Instagram. Niat saya baik supaya memancing orang lain untuk bersedekah. Tapi apakah semua orang akan berpikir yang sama dengan saya? Belum tentu. Ada aja mungkin orang yang iri. Ada aja orang yang, wah ngapain kebaikan kok disebarkan? Itu ria namanya. Nah, gitupun ketika kita misalnya tidak mau, misalnya saya berniat seperti tadi, ingin memposting kebaikan dengan harapan memicu orang lain untuk membantu, itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi ketika misalnya saya tidak ikhlas, maka bisa saja nanti, nanti saya nggak mau posting lah, nggak mau berbuat baik, nggak mau posting, nanti dibilang ria. Nah, ini sudah tidak ikhlas. Ketika kita tidak mau melakukan suatu kebaikan karena kita takut ucapan manusia, itu juga sudah tidak ikhlas maksudnya. Saya tidak mau sholat jamaah nanti dilihat sama orang. Saya tidak mau ceramah, bikin postingan yang baik-baik nanti dibilang gini, dibilang gitu. Nah, itu sendiri bukan tanda-tanda orang ikhlas. Orang ikhlas ya berbuat saja kebaikan, tidak peduli orang bilang apa, karena yang penting bagi dia adalah ridha Allah. Nah, jadi ketika ingin melakukan sesuatu, lakukan saja itu. Nah, tidak semua orang itu tahu, dan sudah pasti orang tidak tahu niat kita, niat berbuat baik, niat kita melakukan kebaikan, membantu orang. Nah, maka ketika kita ini ikhlas, kita tidak akan kita tidak akan diganggu oleh komentar-komentar orang yang tidak perlu. Kemudian alasan yang ke-6 adalah kenapa kita ini harus ikhlas. Alasan yang kelima adalah karena tidak semua usaha kita akan nampak hasilnya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu kadang nggak nampak langsung hasilnya. Yang kita kerjakan hari ini di dunia, kita sholat berjamaah, kita sholat sunnah, kita baca Quran. Ini kan amalan-amalan yang tidak nampak langsung mungkin hasilnya. Tapi inilah yang akan menjadi bekal kita selamat di alam kubur nanti, selamat di akhirat, masuk surga. Nah, tidak nampak langsung. Begitupun di dunia, ketika kita melihat bangunan misalnya kan, ini bangunan ini semen semuanya, misalnya kayu, itu tidak nampak hasilnya. Hasilnya itu nampak kapan? Ketika sudah jadi. Nah, ketika sudah jadi, mewah, banyak orang yang memakainya. Nah, jadi ketika kita berusaha, ya udah berusaha saja, ikhlas lillahi ta'ala, tidak perlu kita peduli komentar negatif dari orang. Nah, orang baru melihat setengah dari proses kita. Kita yang tahu tujuan kita, kejar itu sampai selesai. Nah, jadi jangan remehkan apapun kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan remehkan suatu kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu dengan menjumpai kawan kita, saudara kita dalam
keadaan muka yang senyum berseri. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Jadi jangan kita ini terburu-buru instan, pengen melihat hasil langsung. Semuanya butuh proses. Apapun yang kita capai itu butuh prosesnya. Bangunan yang tinggi butuh proses untuk menjadi bangunan yang tinggi itu. Orang-orang sukses dimanapun, mereka juga berawal dari orang yang tidak memiliki banyak hal, tidak memiliki apa-apa. Maka apapun yang kita lakukan, kita usahakan, terus kita berjuang, niatkan lillahi ta'ala, walaupun hasilnya belum nampak hari ini. Kemudian alasan yang keenam, kenapa kita ini harus menjadi orang yang ikhlas adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti akan berlalu. Semua akan berlalu. Nah, nikmat yang kita dapatkan hari ini, kesenangan, kebahagiaan, itu pasti akan berakhir. Begitupun masalah yang kita hadapi, musibah, kekecewaan, itu pun akan berakhir. Dan itu janji Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah menegaskan bersama kesulitan ada kemudahan. Segala sesuatu ini pasti akan berlalu. Jadi ada sebuah cerita juga dari seorang pendekar kungfu. Dia belajar kepada gurunya, belajar sesuatu suatu jurus yang susah sekali. Anggaplah misalnya jurus terbang misalnya, susah sekali. Kemudian gurunya bilang, latihan saja, pasti nanti lama-lama pasti bisa. Akhirnya ketika dia belajar, bisa dia melakukan jurus itu, jurus tendangan, jurus terbang, apalah. Kemudian gurunya bilang, dia melapor ke gurunya, oh saya sudah bisa ini melakukan jurus yang sulit ini. Ya udah, nanti paling nggak bisa lagi, paling nanti juga udah tua, udah lupa, udah nggak bisa. Kemudian si pendekar kungfu ini bingung, dia bingung akan kok guru saya bukannya senang malah bilang kayak gitu. Dan dicerna perkataan itu, pada akhirnya dia paham bahwasanya ya juga ya, semua pasti akan berlalu. Ketika kita nggak bisa, kita usaha aja terus, usaha pasti nanti akan bisa. Ketika kita sudah bisa, kita tidak perlu terlalu sombong, karena pada akhirnya kita nanti akan tua, akan lemah, dan skill kita, kemampuan kita juga bisa berkurang. Nah, jadi baik itu dalam belajar, baik itu dalam kita memahami kejadian dalam kehidupan ini, kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu itu pasti akan berlalu. Maka orang yang ikhlas, dia tidak akan tenggelam dalam kesenangan yang berlebihan, begitupun dia tidak akan tenggelam dalam kesedihan yang berlebihan. Nah, karena ingat, ketika kita sedang senang, siap-siap Allah pasti akan menguji dengan kesulitan. Ketika kita dalam keadaan sulit, tenang saja, pasti sebentar lagi Allah akan memberikan kejutan, nikmat kepada kita. Maka orang yang ikhlas akan gampang menjalani kehidupan karena dia memahami konsep ini. Kemudian pemirsa, kawan-kawan, inspirasi qalbu yang dirahmati Allah, alasan yang ke-7. Nah, kenapa kita harus ikhlas adalah bahwasanya orang yang ikhlas tidak diganggu oleh syaitan. Nah, orang ikhlas tidak diganggu syaitan. Ini janji Allah dan janji syaitan di Quran. Nah, ketika peristiwa Nabi Adam digoda oleh iblis memakan suatu buah yang dilarang oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari surga. Nah, ini kan perbuatan godaan syaitan ini. Nah, kemudian juga ketika karena sifat syaitan ini yang menggoda, dia kemudian
memiliki rasa iri juga ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat bersujud, dia tidak mau bersujud, kemudian Allah kutuk dia. Allah kutuk si iblis ini dan kaum-kaumnya. Dia terima, tapi dia meminta kepada Allah, ya Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu izinkan aku mengganggu, menyesatkan semua anak Adam ini, semua manusia ikut bersamaku ke neraka. Izinkan aku ya Allah. Dan Allah izinkan. Kemudian dia lanjut, si iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, jadi orang yang ikhlas ini, setan itu sudah dari awal penciptaan manusia itu sudah berjanji bahwasanya itu orang yang tidak mungkin dia ganggu, tidak bisa dia ganggu. Kenapa? Karena orang ikhlas ini hatinya hanya untuk Allah. Nah, dia tidak ada penyakit hati, tidak ada ria, dengki, tidak ada tamak. Nah, dia ini tidak ada hasad. Hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih susah setan masuk itu. Nah, jadi ketika kita ingin terjaga dari segala mara bahaya, gangguan setan, makanya kita disuruh selalu membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Siapa syaitan itu? Syaitan itu adalah sifat jahat, sifat membangkang, sifat sombong yang ada pada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi ada syaitan berbentuk jin, ada berbentuk manusia. Jadi ketika kita berjumpa dengan kawan kita yang ngajak maksiat terus, ya, dia sholat nggak mau, bahkan mengganggu kita beribadah, nah, itu juga setan itu. Maka ya kita berlindung dari itu semuanya. Nah, dan orang yang ikhlas itu akan tidak mudah diganggu, termasuk dalam hal sihir. Ketika ada orang penyakit ain ingin mengganggu kita dengan sihir, orang yang ikhlas itu akan mempan daripada sihir itu. Kemudian yang terakhir, alasan kenapa kita harus ikhlas adalah karena yang benar-benar cinta dan sayang kepada kita adalah Ar-Rahmanir Rahim. Hanyalah Allah semata. Yang benar-benar cinta, yang benar-benar sayang kepada kita hanyalah Allah. Cinta dan kasih sayang Allah itu luas sekali. Makanya kalau kita pelajari tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi semua manusia. Nggak peduli dia muslim, kafir, agama apapun. Dia tetap dikasih rezeki, dikasih nafas, dikasih makan. Kita lihat orang-orang kafir hari ini. Apakah mereka nyari makan sendiri? Tentu tidak. Itu Allah yang kasih rezekinya. Padahal mereka kafir, padahal mereka membangkang, tidak mau menyembah pada Allah. Betapa baiknya Allah tetap kasih rezeki pada mereka. Tapi Allah kasih nikmat yang lebih khusus, kasih sayang yang lebih khusus dalam sifat Ar-Rahimnya. Itu kasih sayang khusus kepada mukmin di hari kiamat berupa surga yang tiada bandingannya nikmatnya dengan dunia. Jadi orang-orang ikhlas ketika dia betul-betul paham bahwasanya Allah itu yang paling sayang dengan dia, ketika sedunia meninggalkan dia, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan merasa sendiri. Nah, ketika patah hati, dia tidak akan lama-lama sedihnya, karena dia yakin hanya Allah lah yang paling sayang sama dia, dan cinta Allah itu berbeda dengan manusia tanpa imbalan apapun. Maka pemirsa Inspirasi Qalbu Kompasif yang dirahmati Allah, inilah beberapa alasan kenapa kita ini harus ikhlas. Karena memang hanya orang ikhlas yang bisa hidup baik-baik saja di tengah musibah dan masalah apapun. Dan 8 alasan yang kami sampaikan itu tentunya ya hal yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kita ini pernah mengalami berjumpa dengan orang yang tidak mau membalas kebaikan kita. Kita menghadapi kehilangan, kita menghadapi dengan orang-orang yang berkhianat mungkin. Nah, itu semua akan baik-baik saja ketika orang ikhlas yang menghadapinya. Karena niat dia hanya karena mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Maka marilah sama-sama kita ini, semua yang menonton, semoga kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, sehingga kita bisa menjalani ujian, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menghadapi semua cobaan yang Allah berikan itu dengan baik-baik saja, karena kita sudah memiliki hati yang suci dan ikhlas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.